Nah, Edo, tadi kan aku hentikan kamu ketika itu adalah titik balik ya. Ketika kamu di gereja, kamu merasa sesuatu yang luar biasa, kamu merasa hatimu plong hari itu. Kamu nangis tanpa sebab, di saat orang khotbah yang gak ada sedih-sedihnya kamu nangis gitu kan. Itu sebenarnya memalukan itu ya. Dikit lagi ya. Iya, yang terakhir itu. Tapi Edo, teman-teman pasti ingin tahu, lalu kapan persisnya kamu bisa bangkit kembali dalam kondisi yang akhirnya seperti Edo yang kita kenal hari ini? Pada saat saya ngerti yang namanya purpose. Tujuan saya hidup dan ada ini untuk apa. Gitu. Bagaimana cara saya bisa menemukan purpose itu? Satu, saya pastinya ngelihat ada sesuatu yang lebih besar dibandingkan kita semua gitu. Yaitu si Tuhan itu sendiri. Kedua, karena saya belajar bahwa segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi sama kita, itu gak pernah sia-sia, pasti ada rancangannya. Maka saya mikir, kenapa saya harus lahir tanpa seorang ayah? Terus kenapa saya harus miskin? Kenapa saya harus pernah tinggal di pinggir kali? Kenapa saya harus pernah homeless? Kenapa saya, dan lain-lain lah. Dan kenapa, dan ujungnya adalah kenapa akhirnya saya dimenangkan kembali karena sebuah status sosial media di BlackBerry Messengers. Dari situ saya mencoba menggabungkan maksudnya Tuhan apa sih? Kenapa dia membiarkan saya luntang-lantung masuk ke dunia yang sangat gelap sekali, ancur-ancuran, tapi akhirnya dimenangkan di sebuah status sosial media. Kemudian Tuhan tempatkan juga saya di YouTube. Saya salah satu content creators, YouTubers pertama, generasi pertama lah di Indonesia. Akhirnya saya mencoba menggabungkan itu semua dan saya berdoa sama Tuhan dan saya merasa bahwa purpose saya adalah melayani anak-anak muda di sosial media. Maka dan itu terbukti, apa yang saya lakukan di sosial media ternyata menjangkau orang banyak. Begini, tadi kan yang angkat tangan cukup banyak Edo, berkaitan dengan mereka tumbuh besar atau entah kapan mereka kehilangan figur ayah ya. Bagaimana kamu menghadapi momen dalam kehidupan ketika kamu tahu teman-teman yang lain punya ayah, kamu tidak punya? Nomor satu, saya itu pertama nggak sedih kalau saya nggak punya ayah. Karena mungkin ada teman-teman yang punya bapak kemudian bercerai atau meninggal dunia, ada rasa kehilangan gitu ya, ada rasa sedih. Tapi saya nggak pernah merasa sedih. Kenapa? Karena saya nggak pernah punya teman-teman. Jadi saya nggak tahu rasanya punya, nggak pernah kehilangan, jadi saya nggak pernah sedih. Jadi kamu kehilangan ayah sejak kapan? Dari lahir saya udah tidak ada bapaknya. Meninggal atau pergi? Tidak meninggal, tapi saya nggak tahu dia di mana. Kamu pernah mencari ayahmu nggak? Saya nggak pernah. Mama saya pernah di akhir hidupnya, beliau sempat sepertinya dia merasa bersalah sama anak-anaknya, jadi dia mencoba mencari tapi tidak ketemu juga. Jadi sampai sekarang kamu belum tahu siapa ayahmu? Belum tahu. Tidak ada foto, tidak ada kenangan apa-apa sama sekali? Lebih tepatnya tidak ada yang ngaku aja. Iya, setelah lihat kelakuanmu kayak gini memang susah untuk mendapatkan pengakuan. Iya. Tapi tidak ada keinginan bertemu ayah enggak? Saya rasa saya sudah move on dari itu cukup lama ya. Jadi saya sudah memaafkan pasti. Apapun mungkin kesalahan dia, mungkin bukan kesalahan dia kita tidak tahu. Tapi apapun itu saya memaafkan ketidakhadirannya dalam hidup saya. Selanjutnya ya sudah saya merasa saya punya sosok Tuhan yang menjadi sosok Bapak juga bagi hidup saya. Jadi kamu berapa bersaudara? 5 bersaudara. Kamu anak keberapa? Saya anak ketiga. Mama saya menikah lagi. Oh kaget aku. Gak mungkin dong. Kok bisa ada 2 lagi gitu tambahan ya. Jadi kamu punya ayah lanjutan, ayah tiri atau ayah sambung istilahnya apapun juga. Tapi ayah kandung kamu gak pernah ketemu sampai hari ini. Baik, tapi ibu sekarang udah gak ada ya. Oke, nah tadi kalimat bagus sekali. Kamu memanfaatkan media sosial. Jadi apa yang kamu posting yang membuat kamu merasa inilah panggilanku tanda kutip, inilah peranmu, purpose of life-mu yang membuat kamu merasa berguna hidupmu? Nomor satu sih saya merasa saya bisa sharing apa yang saya percaya sekarang
bisa sharing value-value yang saya terapkan dalam kehidupan saya, dalam kehidupan berumah tangga, dalam kehidupan sehari-hari, dalam bisnis. Itu yang saya coba share ke generasi-generasi di bawah saya supaya mereka bisa punya pilihan sosok untuk bisa diikuti. Karena ya ternyata menurut data juga kemarin Indonesia ini generasi fatherless kedua terbanyak di dunia. Jadi ya saya merasa terpanggil untuk jadi koko online-nya mereka lah disebutnya. Cuma sekarang kayaknya lebih cocok dipanggil bapak online-nya. Jadi karena saya sudah agak lebih tua lagi gitu. Jadi ya saya merasa saya pengen sharing ke teman-teman apa yang saya telah pelajari dalam kehidupan saya. Tadi kamu bilang kamu udah menikah, nanti cerita ya? Yes. Udah punya anak juga ya? Sudah. Oke, nanti cerita kehidupanmu yang baru ini. Tapi ke Mbak Popi, Mbak Popi, ini kan media sosial dan ini sebagian besar ini anak-anak komunikasi nih. Pengaruh media sosial pada gangguan kesehatan anak-anak muda terutama Gen Z ini atau generasi Z ini bagaimana? Oh itu luar biasa ya, jadi mereka ini karena terus-menerus melihat media sosial, itu yang diperlihatkan media sosial tadi, yang ketulusan itu kan tipis banget ya, jarang gitu kan. Kebanyakan yang ditunjukkan adalah yang lebihnya aja kan. Nggak mungkin dia posting lagi jelek, pasti kan lagi cantik-cantiknya. Nah pakaian juga gitu, nggak mungkin pakaian apa adanya, pasti lagi pakaian terbaik-terbaiknya mereka. Nah ini dibandingkan nih sama si penggiat media sosial ini ngebandingin, jadi membuat mereka tuh insecure. Kemudian kalau terus-menerus memegang handphone, terus-menerus itu bisa mengakibatkan perasaan kecemasan, khawatir. Cemas itu belum terjadi, udah kamu takuti. Kalau takut itu kejadian depan muka, beda ya. Takut itu depan muka, cemas itu belum terjadi. Jadi kamu udah mencemaskan peristiwa yang belum terjadi. Nah itu yang muncul. Kemudian walaupun lebihnya adalah informasi yang masuk lebih mudah diakses. Tapi tidak ada penyaringan karena visual atau gambar itu langsung nembus critical area otak. Sehingga apapun yang kita lihat, kita lakukan. Jadi children see, children do. Anak-anak melihat, anak-anak melakukan. Jadi bukan mendengar, tapi apa yang dia lihat dia lakukan. Makanya apapun yang kita lihat dari tokoh yang kita tonton, kita akan melakukan itu. Itu akan membius kita tanpa terasa masuk ke bawah sadar. Nah makanya dampaknya adalah perilaku-perilaku yang tidak disaring, westernisasi, globalisasi itu juga membawa dampak negatif. Kenapa? Kalau nggak disaring, ya ke depannya khawatirnya mentalnya lemah. Jadi kalau ada apa-apa dari dunia di luar, kita tuh nggak bisa backup karena loss kan. Nah itu dampak daripada negatifnya. Jadi jangan lama-lama megang medsos. Udah gitu penelitian yang disampaikan dari beberapa negara, negara yang paling bahagia, tahu negara siapa? Indonesia? Tidak. Tahu negara mana? Finlandia. Kenapa Finlandia? Indonesia tahu peringkat berapa? 110. 82. 82? Ya 82 kalau nggak salah saya ya datanya. Nanti kemudian Finlandia. Kalau nggak salah saya nanti tolong dicek lagi lah ya peringkatnya Indonesia. Finlandia tuh tertinggi kenapa? Karena tidak banyak yang menggunakan media sosial. Jadi mereka lepas media sosial. Kita kan kalau di dunia peringkat nomor berapa? Pengguna media sosial. Nomor 1. Nomor 2. Nomor 2 ya? Nomor 2 dunia. Ya ada India, ada China itu yang terbanyak ya. Iya bayangin. Nah terus mereka juga tidak dibebani oleh kurikulum. Di Finlandia. Di Finlandia. Pendidikannya sering ditiru ya. Swedia, Belgia, Finlandia itu negara-negara yang bahagia luar biasa. Tidak ada korupsi. Nah Indonesia kan kebalikan-kebalikan semua tuh dari yang tadi Finlandia. Berarti kesimpulannya apa? Ya kamu kalau misalnya kamu lagi tertekan atau kamu lagi stres ya. Stres itu levelnya macam-macam. Ada stres level 1, 2, 3. Pokoknya kalau kamu udah masuk ke GERD, kamu level 4. Kalau kamu kena MAH, kamu level 3. Kalau kamu gak bisa tidur malam, kamu udah level 4. Ya. Kalau kamu udah bolak-balik ke ICU, kamu level 6. Abis level 6, kamu depresi. Ciri-cirinya, kamu gak ada sakit apa-apa dicek, tapi merasa sakit, kamu di level 6. Gitu. Nah,
Kalau kamu overthinking, kamu level 4 atau level 5. Hati-hati ya kalau overthinking malam-malam mikir nggak bisa tidur tuh. Nah, hati-hati itu. Nah, kalau udah Jadi sampai udah nggak usah mikirin saya ya malam-malam, tidur aja nggak apa-apa ya. Saya lihat sedih loh, saya udah bilang udah nggak usah mikir-mikir saya. Mereka masih itu. Jadi solusinya adalah kalau kamu tertekan, lepas handphone dulu 1 hari. Putus deh situ sama mantan. Lepas handphone, lalu kamu nikmati, enjoy your moment. Kamu pergi kemana bukan healing ngabisin duit. Yang kamu bilang healing itu salah. Karena kalau healing itu ngabisin duit itu namanya holiday. Alasan aja berarti iya, ya. Kalau setelah healing, uangnya habis tambah depresi. Naik level 6. makanya kalau kamu healing kamu harus ada treatment. Treatment itu harus pulang-pulang kamu lebih baik gitu loh. Itu namanya healing. Jadi jangan cepat banget bilang kamu mengalami masalah itu. Nah itu perlu pada saat kamu sendiri, kamu carilah pengenalan diri sendiri. Siapa kamu? Kamu mau kemana? Purpose tadi. Apa yang kamu inginkan dalam hidupmu? Bikin perencanaan itu. Untuk apa kamu kuliah di sini? Untuk apa kamu datang di acara ini? Kenapa kamu ada di dunia? Itu bikin. Baik, menarik sekali. Jadi ini nasihat saya nonton itu Ki Candy, jangan seruput nendang apa itu. Anaknya itu anaknya. Oh anakku ya? Anak sendiri itu. Oh iya aku sendiri. Anak sendiri. Jangan Ki Candy, Ki Candy. Jujur mohon maaf, saya nggak bisa nerima hadiah ini. Bukan kenapa, saya nggak bisa nyetir motor sama sekali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.